Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mahfud Hatta. Kali ini saya akan membahas sebuah tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita, yang oleh sebagian masyarakat dianggap suatu hal yang lumrah atau suatu hal yang wajar. Perbuatan yang oleh sebagian masyarakat dianggap lumrah ini adalah tindak pidana perjudian togel. Nah, tentu saja teman-teman sudah sangat tidak asing dengan kata togel ini, bahwa togel ini adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara menebak angka yang akan keluar dari mesin pemutar angka tersebut. Nah, misalkan kita memasang angka 1, 2, 3, 4, kemudian dalam mesin itu diputar, angka itu keluar 1, 2, 3, 4, maka kita adalah kita sebagai pemenang judi togel. Nah, lantas bagaimana sebetulnya togel itu jika kita lihat dari perspektif ilmu kriminologi? Sebelum kita membahas lebih jauh apakah bagaimana togel itu dilihat dari perspektif ilmu kriminologi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu kriminologi, apa itu tindak pidana, dan apa itu sebetulnya dinamakan dengan perjudian. Kriminologi berasal dari kata krimen dan logos. Krimen berarti kejahatan, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan. Maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Nah, sedangkan menurut Bonger bahwa ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Nah, ruang lingkup ilmu kriminologi ini meliputi kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap pelaku dan tindak kejahatan. Sebetulnya apa sih fungsi dari ilmu kriminologi itu dalam hukum pidana? Ilmu kriminologi itu sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kejahatan. Nah, kemudian ilmu kriminologi juga bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi kriminologi serta tujuan penggunaan ilmu kriminologi dalam hukum pidana, kita mereview kembali apa itu yang dinamakan dengan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang, baik dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, yang oleh undang-undang perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman atau perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Nah, kemudian apa sebenarnya definisi dari judi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah mempertaruhkan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sedangkan berjudi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Jadi definisi berjudi menurut KBBI adalah pertaruhan uang atau barang dengan menebak secara kebetulan dengan tujuan untuk memperoleh uang atau barang yang lebih dari barang kita semula atau uang kita semula. Nah, kemudian apa definisi judi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita? Dalam pasal 303 ayat 3 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka. Juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Nah, sebetulnya apa maksud dari pasal 303 ayat 3 ini? Kita bahas satu persatu poin-poinnya. Yang pertama ada
permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka. Jadi dalam pasal 303 ini pada poin pertama ini ya, judi itu termasuk dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dengan peruntungan belaka, artinya tidak ada kemampuan atau kemahiran atau tidak ada usaha selain dari keuntungan itu untuk memperoleh keuntungan, tidak ada usaha dari peruntungan itu, maksudnya tidak ada usaha untuk memperoleh keuntungan selain daripada nasib baik atau selain daripada keberuntungan itu. Contohnya seperti tadi yang saya ceritakan, judi togel itu hanya mengandalkan nasib baik, tidak ada kemahiran dia atau tidak ada dia dapat melakukan sesuatu untuk memperoleh, meskipun pada kenyataannya permainan judi togel ini memerlukan hitung-hitungan yang mungkin dianggapnya suatu cara untuk dapat menebak angka-angka tersebut, padahal itu adalah suatu keberuntungan belaka. Kemudian poin berikutnya adalah juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Nah, dalam hal ini bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kemahiran atau kebiasaan atau keterlatihan si pemain judi tersebut. Misalnya bermain kartu, bermain catur, bermain ludo, atau bermain permainan lain yang dianggap dia lebih mahir untuk melakukan pertaruhan. Nah, dalam poin ini juga selain keberuntungan, keterlatihan dan kemahiran, jika digunakan untuk bertaruh maka dianggap sebagai suatu perjudian. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Nah, pada poin ini pasal 303 ayat 3 ini menjelaskan bahwa untuk menjadi penjudi atau petaruh, dia tidak mesti ikut dalam perlombaan tersebut, atau dia tidak mesti menjadi peserta perlombaan tersebut. Artinya para petaruh ini juga dianggap melakukan perjudian ketika berada di luar perlombaan atau berada di luar permainan, dan dia melakukan pertaruhan dengan orang lain untuk menentukan siapa pemenang atau siapa yang menjadi juara dalam permainan tersebut. Nah, dalam pasal 303 ini menyatakan bahwa untuk menjadi seorang penjudi itu tidak harus menjadi si pemain perlombaan tersebut, gitu loh. Artinya kita yang berada di luar perlombaan bisa menjadi seorang penjudi. Misalnya kita bertaruh untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam pertandingan sepak bola, klub mana yang menjadi pemenang dalam pertandingan sepak bola, atau nomor berapa yang menjadi pemenang dalam pacuan kuda. Nah, itu sudah dianggap memenuhi rumusan perjudian dalam pasal 303. Nah, dalam undang-undang pidana KUHP kita tentang perjudian yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 7 tentang penertiban perjudian, ini pemerintah setelah sangat concern sekali untuk berupaya memberantas tindak pidana perjudian ini dengan dirubahnya ancaman hukuman perjudian dari 2 tahun 8 bulan menjadi selama-lamanya 10 tahun penjara. Kemudian setelah kita mengetahui rumusan yang ada pada pasal 303 ayat 3 Undang-Undang perjudian tersebut, lalu kita membahas
apa sih sebetulnya unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam pasal 303 ayat 3 tersebut. Yang pertama ada unsur perbuatan. Yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri atau secara tidak langsung. Nah, ini seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa perbuatan itu baik secara langsung kita melakukan permainannya sendiri, misal kita bermain ludo, bermain kartu remi, atau bermain catur dengan pertaruhan, ataupun secara tidak langsung kita bermain sendiri dengan menonton pertandingan kemudian kita menebak siapa juaranya dan kita melakukan pertaruhan. Nah, ini masuk dalam unsur perbuatan baik langsung secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, unsur tindak pidana perjudian ada bersifat untung-untungan. Untung-untungan di sini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada nasib baik atau Dewi Fortuna, atau hanya menguntungkan pada nasib saja. Kalau kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain, sehingga sifat untung-untungan ini adalah faktor yang mendominasi kemenangan tersebut. Kemudian unsur selanjutnya adalah mempertaruhkan uang atau barang. Nah, kalau di sini sudah jelas bahwa perjudian itu yang dipertaruhkan adalah uang atau barang. Nah, kemudian unsur selanjutnya ada unsur melawan hukum. Jadi ada unsur perbuatan, unsur bersifat untung-untungan, unsur mempertaruhkan uang atau barang, dan unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum sendiri saya asumsikan dalam hal ini adalah dalam perjudian tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Nah, apabila perjudian ini tidak mendapat izin yang berwenang, maka perjudian itu dianggap melawan hukum. Akan tetapi jika perjudian itu dilegalkan oleh pejabat yang berwenang, maka dianggap perjudian itu tidak melawan hukum. Nah, kemudian bagaimana sih judi togel itu jika dilihat dari sisi ilmu kriminologi? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ruang lingkup kriminologi itu meliputi kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat. Nah, dari sisi kejahatan sendiri telah jelas bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 tentang penertiban perjudian, bahwa semua jenis tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Nah, ini tidak ada perdebatan, sudah jelas di situ bahwa tertulis secara normatif bahwa perjudian merupakan tindak kejahatan, sehingga tindak pidana ini diancam dengan hukuman yang tidak main-main, maksimal 10 tahun penjara. Nah, kemudian dari sisi pelaku kejahatan, para pelaku kejahatan togel atau para pemasang togel ini biasanya teriming-iming oleh hadiah yang besar. Dengan modal yang kecil dia memperoleh untung yang berkali-kali lipat. Misalnya saja untuk pasang togel 4 angka gitu kan, jika dia 4 angka itu semuanya benar, maka hadiahnya akan dilipat gandakan menjadi 10.000 kali lipat. Nah, seandainya dia pasang 1.000, jika tebakannya benar 4 angka itu benar semua, maka hadiah yang diperoleh bisa mencapai 10 juta rupiah. Nah, hal ini yang mempengaruhi para pelaku tindak pidana togel, perjudian togel ini sangat teriming-iming sekali dengan hadiah yang sangat besar gitu. Nah, kemudian permainan jenis togel ini jika dilihat dari sisi pelaku kejahatan, mereka sangat merasa relatif aman karena judi togel ini tidak memerlukan
kontak fisik yang sangat banyak atau yang intens dengan para pengepul atau para bandar. Berbeda dengan judi kartu, judi gaple atau remi yang mempertaruhkan itu biasanya dia sangat mudah sekali untuk dijadikan alat bukti gitu kan. Jadi TKP-nya jelas, barang buktinya jelas, sehingga hal itu merasa tidak aman. Berbeda dengan judi togel, bahwa judi togel ini bisa dilakukan dengan cara memesannya lewat WA, dengan cara SMS, atau dengan telepon atau dengan media sosial lainnya. Sehingga ini menurut mereka, para pelaku perjudian togel ini relatif sangat aman sekali gitu. Nah, kemudian selain daripada faktor hadiah yang besar, kemudian faktor yang relatif sangat aman, menurut saya ada beberapa faktor lagi yang menjadi penyebab terjadinya judi togel. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi tindak pidana judi di kalangan masyarakat status sosial dengan ekonomi yang rendah. Nah, seringkali dari faktor ekonomi ini menganggap bahwa perjudian adalah sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Kemudian yang kedua ada faktor pengangguran atau faktor tidak bekerja. Nah, bermain judi atau membuka usaha judi dianggap akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bekerja keras gitu loh. Apalagi jika kita lihat dari kondisi ekonomi sekarang, di mana untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit. Akibatnya timbullah ide-ide untuk ikut memasang judi togel. Kemudian ada faktor iseng-iseng atau faktor coba-coba. Nah, faktor coba-coba ini juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi. Biasanya adanya kesempatan atau waktu kosong yang kerap kali digunakan untuk bermain judi. Nah, biasanya itu mohon maaf, ini ada para pekerja yang sedang istirahat atau para orang-orang yang di pangkalan ojek sambil menunggu pelanggan datang atau sambil menunggu penumpang. Nah, dia iseng-iseng main judi togel. Nah, kemudian ada faktor pendidikan yang rendah. Pendidikan seseorang itu, baik pendidikan yang bersifat formal atau pendidikan yang bersifat non formal, akan sangat mempengaruhi timbulnya tindak kriminalitas. Semakin rendah pendidikan seseorang, bisa mempengaruhi meningkatnya tindak kriminalitas, salah satunya tindak pidana perjudian togel tersebut. Nah, kemudian ada yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Misalnya, jika kita seseorang bergaul dengan orang lain di lingkungan perjudian, maka biasanya dia akan ikut terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian. Sehingga lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan terjadinya suatu tindak pidana atau kejadian tersebut merupakan karena faktor lingkungan. Nah, kemudian ruang lingkup ilmu kriminologi dalam reaksi masyarakat terhadap perjudian togel ini oleh masyarakat dianggap suatu hal yang wajar atau dianggap suatu tindakan kriminal biasa gitu loh. Namun oleh sebagian masyarakat juga tidak sedikit yang menentang bahwa
judi togel ini termasuk meresahkan warga, meresahkan masyarakat. Nah, akan tetapi penentangan oleh masyarakat ini bukannya tidak ada kendala. Oleh kendala-kendala untuk memberantas judi togel ini juga menjadi kendala-kendala. Maksud saya seperti ini. Untuk memberantas perjudian togel ini juga terkendala beberapa faktor. Misalnya pertama, faktor tidak ada kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat biasanya yang tinggal di lingkungan sering menjadi tempat perjudian itu merasa kegiatan tersebut adalah suatu hal yang wajar atau suatu hal yang lumrah atau menjadi suatu kebiasaan. Nah, kesadaran hukum dan keterbukaan dari masyarakat yang sangat kurang ini bahkan hampir tidak ada gitu. Karena sebagian besar dari mereka cenderung hanya bermasa bodoh, cuek, seolah-olah memandang perjudian ini sebagai suatu hal yang tidak melanggar hukum. Padahal sudah jelas tadi saya sebutkan di atas bahwa ancaman hukuman suatu tindak pidana perjudian adalah selama-lamanya 10 tahun penjara. Nah, bahkan sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Nah, sehingga dianggap biasa saja. Nah, terkadang juga masyarakat tidak peduli dengan tindak pidana perjudian yang terjadi. Seperti contohnya ketika ada penyidik atau penertiban di kawasan lingkungan judi, ketika ditanya oleh para pihak-pihak yang berwajib, masyarakat ini cenderung menutup-nutupi atau cenderung tidak mau tahu gitu, atau tidak mau terlibat dalam hal itu gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor terkendalanya pemberantasan judi togel di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor kemajuan teknologi. Faktor kemajuan teknologi ini turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang dalam melakukan tindak pidana. Perubahan sikap, pandangan, dan orientasi warga masyarakat juga mempengaruhi kesadaran hukum dari masyarakat tersebut. Di samping itu, permainan judi togel ini juga sudah mengalami peningkatan yang sangat canggih gitu. Nah, misalnya kemajuan teknologi yang sekarang itu, judi togel tidak dilakukan secara manual dengan harus mendatangi pengepul, kemudian kita memasang nomor, atau kita harus mendatangi bandarnya langsung. Nah, sekarang itu dengan kecanggihan teknologi bisa memasang judi togel dengan SMS atau dengan telepon, dengan internet dan sebagainya. Kemudian pembayarannya bisa dilakukan memakai sistem transfer atau dengan menggunakan uang elektronik. Nah, sehingga hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu kendala aparat dalam memberantas kasus-kasus perjudian togel, di mana proses untuk penyelidikan akan memakan waktu yang lebih lama karena harus terlebih dahulu mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk bisa menangkap para pelaku kejahatan togel tersebut. Nah, dapat saya simpulkan bahwa tindak pidana perjudian togel ini adalah suatu tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya tidak main-main, yaitu selama-lamanya 10 tahun penjara. Dan tindak pidana perjudian togel ini mengalami beberapa kendala yang seperti telah saya sebutkan di atas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bahasan kali ini tentang tindak pidana perjudian togel dilihat dari perspektif ilmu hukum, dilihat dari perspektif ilmu kriminologi. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Hal ini tentu saja hanya sebagai bahan belajar dan bahan tugas mata kuliah ilmu kriminologi yang
sedang saya laksanakan pada semester 3 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi teman-teman pada umumnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.